Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimuna, NPM 20140092, Prodi PGSD 3B. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Seni Anyaman. Seni anyaman adalah proses menghilangkan bahan-bahan daripada tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan satu rumpun yang kuat dan boleh digunakan. Bahan-bahan tumbuhan yang boleh dianyam ialah lidi, rotan, bambu, akar, buluh, pandan, mengkuang, jut, dan sebagainya. Bahan ini biasanya mudah dikeringkan dan lembut. Sejarah seni anyaman bambu. Motif anyaman adalah bukti kekayaan tradisi Indonesia. Motif anyaman muncul karena adanya seni menganyam bambu akan menjadi barang-barang kerajinan. Kerajinan anyaman bambu akan menghasilkan yang berbeda. Semua motif yang muncul tergantung dari bentuk anyaman bambu yang dibuat. Keahlian menganyam disebut sebagai keahlian asli orang Melayu. Pendapat ini diperkuat dengan ditemukannya tembikar dan tempat tinggal yang terbuat dari anyaman. Sejarah anyaman di Indonesia merupakan masalah masih diperdebatkan sampai sekarang. Ada dua teori mengenai awal mula masuknya keahlian menganyam di Nusantara. Teori pertama yaitu menganyam merupakan keahlian asli dari orang Melayu termasuk di Indonesia. Teori ini diperkuat dengan ditemukannya tempat tinggal dan tembikar yang terbuat dari anyaman. Hal ini tidak memiliki di daerah lainnya. Ada beberapa fakta mengenai pada zaman dahulu anyaman merupakan pekerjaan para wanita dan bukan sebagai mata pencarian. Namun, sebagai pengisi waktu senggang, seseorang wanita dianggap tidak mempunyai sifat kewanitaan yang lengkap jika dia tidak mahir dalam seni anyaman. Anyaman dahulu hanya alat untuk kegunaan sendiri atau sebagai hadiah dan sebagai kemasan sebagai hantaran saat berkunjung pada sahabat atau keluarga. Proses pembuatan anyaman bambu. Pengelolaan bambu untuk anyaman adalah dengan menebang pohon bambu, kemudian diraut dan dihaluskan baik kulit maupun isi, lalu dikeringkan dan kemudian dianyam. Bambu yang sudah diolah dapat dipergunakan untuk membuat apa yang diinginkan perajin, seperti membuat peraga dan peralatan menangkap ikan seperti luka, belat, sangkar, sangkar ayam, sangkar burung, penampi bersa, dan sebagainya. Perkembangan seni anyaman bambu. Akhir-akhir ini warta tentang lenyapnya benda-benda bersejarah memadati dalam ruang informasi karena penjualan barang-barang antik ini memang laku keras sebab nilai artistik serta sejarah yang tinggi turut menentukan nilai jualnya. Minimnya penghargaan terhadap nilai sejarah bangsa ini semakin terlihat ketika benda-benda tersebut mulai lenyap. Bahkan di Kudus misalnya, benda-benda hasil kerajinan anyaman bambu sekarang. Jenis-jenis bambu yang digunakan untuk anyaman yaitu 1. Bambu tali. Cara pengolahan. 1. Bambu dipotong-potong, dibuang bagian ruasnya. 2. Bulu bambu kemudian dibelah-belah dengan ukuran 1,5 cm dan dijemur di bawah sinar matahari langsung selama kurang lebih 1 hari. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan bambu yang mudah untuk disayat tipis. 2. Setelah dijemur 1 hari, bambu disayat tipis-tipis dengan ketebalan 1-2 mm. 4. Sayatan tipis yang diperoleh dijemur di bawah sinar matahari. 5. Langsung sehingga diperoleh sayatan bambu yang cukup kering dan mudah untuk dianyam tanpa menimbulkan kerusakan pada sayatan bambu atau diperoleh kestabilan dimensi sayatan bambu. Alasan bambu digunakan untuk anyaman. Bambu adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Bambu memiliki banyak tipe. Nama lain dari bambu adalah bulu, aur, dan eru. Di dunia ini, bambu merupakan salah satu tanaman dengan pertumbuhan paling cepat karena memiliki sistem rizoma dependen unik. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang atau salah, saya mohon maaf. Saya sudah dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.